Baca Pres Ganjar Pranowo mulai mengkritik kebijakan Presiden Jokowi, di antaranya soal kebijakan maritim yang dinilai tak jalan selama 10 tahun, mengkritik perusahaan BUMN yang bangkrut, hingga tanggapan soal drama politik jelang Pilpres 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi. Ganjar lagi serang Jokowi. Kita bahas sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif TPN Ganjar Mahfud Putra Nababan, Sekjen Projo Handoko, dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat petang, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Adri. Sore semuanya, saya yang pertama ke Bang Putra dulu. Bang Putra, ini jadi Mas Ganjar mengkritisi kebijakan Jokowi merupakan bagian strategi pemenangan Ganjar Mahfud? Audrey, kalau soal bicara mengkritisi, tentunya kita bukan hanya melakukan mengkritisi ya, tapi kita harus memberikan solusi ya. Tentunya ini bukan hanya karena Pak Jokowi, tapi karena produk yang dihasilkan oleh program Pak Jokowi yang visi misinya dibikinkan oleh PDI Perjuangan sejak 2014-2019. Maritim itu adalah program yang disiapkan oleh PDI Perjuangan dan dijalankan oleh Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mengatakan jangan memunggungi laut. Itu adalah visi misi, termasuk saya menjadi bagian yang membuat itu. Itulah visi misi yang kemudian memang tidak dijalankan dan tidak difokuskan oleh Pak Jokowi. Tapi itu menjadi jargon-jargon yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan pemerintahnya. Nah, Pak Ganjar itu bukan cuma mengkritisi itu nggak menarik. Pak Ganjar itu akan mempercepat. Pak Ganjar itu sifatnya melakukan percepatan terhadap program-program yang mandek, program-program yang tidak jalan dilakukan oleh Pak Jokowi. Contohnya, maritim akan tetap kita lakukan, tapi bersama dengan Pak Ganjar Mahfud, kemaritiman itu akan kita lakukan percepatan. Kenapa? Maritim itu akan menjadi tulang punggung dari pemerintahan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terutama di bidang SDM-nya. SDM unggul dari kemaritiman itu adalah salah satu. Tapi kemarin Mas Ganjar bilang ini program maritim nggak niat, 10 tahun nggak berubah. Betul, karena tidak dilaksanakan dengan niat. Kan itu kan harus dikritik, masa kita nggak menyampaikan yang benar gitu ya. Dan itu akan kita percepat. Karena apa? Karena dengan Pak Ganjar kita akan mempercepat program kemaritiman dan itu sudah kita siapkan dalam visi misi ini. Termasuk bagaimana kita mengakselerasi 11 potensi maritim, termasuk SDM unggul di bidang kemaritiman. Itu sudah masuk dalam ekonomi biru. Yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu adalah kaitannya dengan ekonomi biru. Jadi maritim itu on the track. Cuman di eranya Pak Jokowi ini mandek, nggak bergerak. Ini apa karena menteri-menterinya nggak pernah baca visi dan misinya gitu ya, masuk di tengah jalan atau gimana? Tapi Bang Putra, nah, hal seperti ini janganlah kita lakukan lagi. Kalau bisa menteri-menterinya itu baca visi dan misi dulu sebelum nanti menjalankan program pemerintahannya. Oke, PDI Perjuangan ini kan sudah bersama Pak Jokowi selama 10 tahun ya, memerintah begitu. Nah, kenapa baru sekarang dikritisinya begitu? Karena kan mungkin saja menduga apakah ini bagian menjadi strategi? Ya Mbak Audrey, sejak bulan Maret yang lalu kita salah satu pendesainnya bahwa positioning Pak Ganjar memang tidak hanya melanjutkan Pak Jokowi. Kalau melanjutkan itu kan ngebebek kan. Kita mau Pak Ganjar itu melakukan percepatan, ini bukan mengkritisi. Kalau mengkritisi itu kan bahasa-bahasa headline TV dan koran yang seksi ya. Ini kita melakukan percepatan. Kita harus melakukan percepatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan kita bawa, kita akan lakukan, tapi bedanya kita akan melakukan percepatan, itu aja. Jadi artinya karena Pak Jokowi tidak mampu melaksanakannya, nggak apa-apa. Artinya beliau adalah seorang kader, nah dilanjutkan oleh kader dengan percepatan. Jadi ini bukan kritisi waktu Pak Jokowi belum bukan meninggalkan kritisi kita tapi percepatan ya. Iya, waktu Pak Jokowi belum meninggalkan kita pun, kita sudah pada positioning percepatan. Baik. Jadi sekarang sudah ditinggalkan, tetap juga percepatan. Jadi nggak ada yang berubah. Yang berubah adalah Pak Jokowi dan keluarganya gitu loh. Oke, saya tanyakan ke Pak Ikrar kalau gitu. Pak Ikrar, ini kalau meminjam kata-kata Bang Putra tadi bukan kritisi, tapi kemudian percepatan yang meninggalkan justru keluarga Pak Jokowi. Sebenarnya ini yang dilihatnya bagian dari strategi pemenangan Ganjar Mahfud atau gimana? Jadi begini, tampaknya teman-teman di PDIP ini sekarang baru sadar ya bahwa mereka itu tidak harus menempatkan Presiden Jokowi itu sebagai sebagai presidennya PDIP kan, itu satu ya. Jadi dan juga kita juga tahu bahwa Presiden Jokowi memang di dalam masa presidensi dia selama 9 tahun ini tidak semuanya sukses ya. Saya beri contoh misalnya hasil dari kajian LPEM FEBUI misalnya kan, itu menyatakan bahwa kayaknya Indonesia pada 2045 tidak bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Dan kemudian kan di situ dikatakan kenapa demikian. Satu misalnya upaya Pak Jokowi atau industrialisasi, kemudian juga
dalam bidang yang bersifat industri itu memang kayaknya presiden itu tidak terlalu berhasil. Dalam bidang misalnya dalam peningkatan sumber daya manusia, ya itu juga menurut kajian LPMUI itu kan menunjukkan juga tidak begitu berhasil, Oke. sehingga Tapi kemudian serangannya kenapa harus sekarang? Kenapa now gitu, Pak Ikrar? Yang dilihatnya kenapa apa? now? Ya Anda tahu bahwa mereka sekarang baru ingin mengambil jarak dengan Presiden Jokowi ketika PDIP itu sudah benar-benar ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, gitu kan? Sebab Anda tahu bahwa sampai detik-detik terakhir ya, khususnya sampai dengan Rakernas kemarin lah ya, itu kan PDIP masih yakin banget bahwa Oke. Jokowi itu mendukung Ganjar. Mhm. Kemudian juga Jokowi masih memberikan angin segar kepada Ganjar bahwa nanti kalau misalnya Anda udah dilantik jadi presiden, jangan lupa ya itu persoalan pangan ya itu harus ditangani secara serius kan gitu. Oke, Jadi baik. seakan-akan masih ada angin surga Ya. dari Jokowi, tapi Oke. begitu Tahan jelas dulu sampai di bahwa sana, Pak Ikrar. ya boleh. Oke, sekarang saya mau tanyakan ke Sekjen Projo yang sudah mendukung Prabowo Gibran. Mas Handoko, kalau Ya, Mbak. serangan terbuka bisa dikatakan ya dalam tanda kutip yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pihak sebelah ini berpengaruh nggak sih sebenarnya terhadap pemenangan Prabowo Gibran? Kalau itu nampaknya tidak ya, karena sampai hari ini data di kami justru percepatan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran justru melesat sehingga kemudian terjadi akselerasi. Cuman saya juga pengen sedikit memberi gambaran tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu memang saya pikir terlalu menafikan ketika disampaikan bahwa tidak ada niat untuk melakukan pembangunan di sektor maritim karena fakta-fakta di lapangan tidak mendukung pernyataan itu bahwa terjadi lonjakan jumlah pelabuhan, terjadi peningkatan ekspor hasil perikanan. Oke. Itu adalah fakta-fakta sehingga kalau kemudian dikatakan tidak ada niat, bahkan selama ini di kabinet Pak Jokowi lah ada kementerian koordinator yang namanya Kementerian Maritim begitu. Jadi tetapi saya juga mau sampaikan bahwa membangun sektor maritim tentu tidak bisa kita anggap sebuah pekerjaan ringan yang bisa simsalabim dalam waktu sekejap kemudian segalanya berubah. Tantangan di sektor itu banyak sekali. Oke, baik. Jadi yang saya herankan kenapa justru kemudian pernyataannya itu menjadi nggak niat. Meskipun tadi Mas Putra Nababan menyatakan bahwa sebenarnya yang dimaksud adalah percepatan. Ya kan? Ini beda sekali. Beda sekali nggak niat sama kemudian melakukan percepatan. Kalau percepatan artinya memang selama ini pembangunan sudah dijalankan. Oke. Percepatan lebih bisa pahami begitu. Ya, kalau gitu pertanyaan elektabilitas saya pikir nggak terlalu masalah karena itu tadi Mbak data di kami pasangan Prabowo Gibran ini melaju dengan cukup kencang. Jadi nggak ngefek ya buat Prabowo Gibran ya dengan serangan ini ya. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan mempengaruhi elektabilitas bagi Ganjar Mahfud terhadap serangan-serangan yang coba dilakukan kepada kubu sebelah atau terutama kepada Presiden Jokowi usai jeda nanti akan dijawab oleh Bapak-bapak, tetaplah di Kompas Petang. Oke, jadi sebenarnya dengan serangan-serangan yang saat ini dilakukan ini sebenarnya mempengaruhi nggak sih elektabilitas bagi pasangan Ganjar Mahfud dengan juga Prabowo dan juga Gibran, Pak Ikrar? Jadi begini ya, Audrey, ini kan apa namanya tuh pollsters itu atau mereka yang melakukan survei itu juga kita harus lihat ya. Kemana angin politik mereka juga gitu kan, karena kan kemarin juga hasil dari Populi Center misalnya kan itu kan tidak berbeda jauh dengan yang sekarang dari Poll Tracking Institute. Maksudnya gitu kan? Kemana arah angin itu gimana tuh Pak Ikrar? Arah politik ya. Jadi
ini, karena kan kita juga belum lihat dari SMRC bagaimana, dari indikator politik Indonesia bagaimana, kemudian dari yang lain-lain juga bagaimana ya, termasuk juga yang biasa dilakukan oleh Litbang Kompas gitu kan. Kenapa saya katakan begitu ya? Karena saya terus terang mengkhawatirkan kalau kemudian survei-survei ini memang ditujukan untuk kemudian meningkatkan angka elektabilitas dari Prabowo dan Gibran itu, supaya ya dugaan bahwa mereka itu akan bisa mencapai 51% dalam satu putaran itu mendapatkan pembenaran ya. Jadi mendapatkan pembenaran politik ya. Kenapa saya menduga begitu ya? Sebab kalau dari akal sehat saya saja ya, dengan adanya keputusan dari MK kemarin saja, itu harusnya pasti ada penurunan perolehan suara dari Prabowo dan Gibran gitu kan. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun faktor legitimasi ya dari seorang kandidat ya, itu akan juga menentukan pilihan-pilihan orang juga ya, termasuk juga dari generasi milenial dan juga generasi Z. Dan Anda juga jangan lupa ya, polling ini kan cuma berasal dari 1.200 orang gitu ya, sampel. Demikian juga Populi Center juga tidak begitu besar. Nah, yang saya maksudkan di sini, kalau misalnya itu istilahnya itu jumlah sampelnya lebih besar dan lebih merata, mungkin juga hasilnya akan lain ya. Jadi itu ya. Jadi saya masih terus terang belum percaya kepada hasil-hasil survei tersebut, apakah kemudian juga akan digunakan oleh koalisi Indonesia Maju sebagai pembenaran nanti kalau saya dapat menang 51% satu putaran, jangan kemudian diragukan. Padahal kita tahu berita-berita yang sebelumnya, Kompas TV yang sebelumnya, mengenai pandangan dari teman saya yang dari Mas Hamid tadi ya, mengenai bagaimana ada tekanan-tekanan terhadap BEM gitu kan, BEM UI atau kemudian juga yang lain-lain. Tahan dulu sampai di sana Pak Ikram. Saya kembali ke Bang Putra kalau gitu. Kalau yang tadi beberapa kali kan Mas Ganjar menanggapi ya, ada yang menanggapi, kemudian juga ada yang tadi dibilangnya adalah mempercepat ya, bahasanya adalah untuk mempercepat apa yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya ini untuk menaikkan elektabilitas Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud jelang Pilpres, jelang kampanye, Bang Putra? Ya, pertama kita harus tegaskan bahwa kita tidak sedang berkontestasi dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi harusnya pada posisi yang netral. Pak Jokowi harusnya tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kita berkontestasi dengan Pak Prabowo dan juga dengan Pak Anies. Ya, dan kita pada saat adu gagasan. Jadi saya pikir Presiden juga tidak perlu mengajari kita tentang adu gagasan. Kita sudah paham kok tentang adu gagasan. Gagasan-gagasan Presiden itu yang nyiapin juga kita juga 2014-2019. Jadi kita juga sudah pernah bekerja sama dan lain sebagainya. Jadi ini nggak usah disampaikan lah ya, karena kita tidak berkontestasi dengan beliau. Jadi beliau juga jangan terlalu gatel gitu loh untuk ikut-ikutan cawe-cawe dan lain sebagainya. Kita ini sedang berkontestasi adu gagasan dengan Pak Prabowo dan Pak Anies. Karena kan sebenarnya Pak Jokowi juga masih kader PDIP loh kan? Iya nggak apa-apa, kader PDIP banyak loh Mbak. Masa semuanya ikut cawe-cawe kan, yang berkontestasi aja Mbak. Gitu ya. Jadi maksud saya kita ini adu gagasan, kan diminta adu gagasan. Kita adu gagasan tentang percepatan. Program apa aja yang mau diadu? Ya kan gagasannya. Nah, yang harusnya menjawab itu kan Pak Prabowo dan juga Pak Anies. Gitu. Silakan Pak Ganjar menyampaikan ke itu, ya pemerintah nggak usah terlalu baper lah. Gitu ya dalam hal ini. Itu kan biasa-biasa aja. Sekarang dalam konteks ini apakah ada nilai elektoralnya atau tidak? Menurut saya Ibu Megawati selalu mengajarkan bahwa berpolitik ini bukan selalu elektoralitas atau elektabilitas. Seperti Kompas TV, bukan selalu untuk rating dan share kan. Ini ada unsur ideologinya, ada unsur pendidikan politiknya dan segala macam. Masa semuanya atas nama rating sama share? Ya enggak aja kita di sini. Tapi kan juga ada edukasinya dan lain sebagainya. Jadi kita ini lagi mendidik rakyat. Mari kita berdebat, tapi nggak usah dijawab pemerintah gitu loh. Yang jawab harusnya Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Anies, ya kan, Pak Muhaimin. Saya ke Mas Handoko kalau gitu sekarang, Bang Putra. Nah, Mas Handoko, apakah yang dilihatnya kalau kata Pak Presiden bilang katanya ini banyak sekali drama-drama politik, ini bagian menurut dari Projo sendiri bagian dari drama politik semuanya ini yang sedang berlangsung?
Ya karena lihat banyak situasi yang menunjukkan bahwa beberapa pihak menanggapi situasi ini dengan baper gitu. Sehingga kami misalnya dari Projo sebagai pendukung militan Pak Jokowi kemudian juga harus merespon berbagai isu yang kemudian menyerang Pak Jokowi dengan isu-isu yang sangat menusuk narasi-narasi yang menurut saya juga tidak pantas untuk kita arahkan kepada presiden yang sudah dalam waktu 10 tahun terakhir dalam masa pemerintahannya ini sudah begitu besar berkontribusi dalam pembangunan di Republik ini. Kita semua, saya pikir rakyat sangat memahami itu bagaimana Pak Jokowi dengan segala seluruh jiwa raganya membangun Indonesia. Kemudian tentu sangat tidak fair kalau kemudian serangan-serangan ini mungkin juga merespon Mas Budi tadi, ternyata serangan-serangan justru diarahkan kepada Pak Jokowi. Kita melihat itu di lapangan, tentu ini juga sesuatu yang mungkin dianggap sebagai baper dan segala macam. Sudah kita tangkap, terima kasih Mas Handoko, terima kasih Pak Ikrar, terima kasih Bang Putra, sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.